Sambil menunggu yang lain bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Aduh, jelas satu. Ya, sehat. Oke. Hari ini kita bukan mulai pertemuan. Kita sudah sampai di pertemuan ketiga ya untuk hari Iya, ini. Bu. Cuman karena kemarin masih ada yang belum bergabung dan ada penugasan di pertemuan kedua, kita sedikit intermezzo dulu. Kita evaluasi dulu terkait dengan apa yang teman-teman sudah kerjakan. Karena kemarin memang kita tidak ada Zoom meeting secara daring, hujan kemarin kalau tidak salah ya. Jadi kita tidak jadi Zoom. Jadi mungkin ada sedikit miss dengan penugasan yang dikerjakan oleh teman-teman. Bukan salah, tapi eh, kurang tepat dan kurang sesuai dengan instruksi sepertinya. Jadi nanti untuk Mbak Estika dan Mas Rafli juga masih bisa mengikuti dan mengerjakan tugasnya. Silakan monggo sekalian menjelaskan kembali terkait dengan perkuliahan kita di metodologi penelitian. Karena kemarin ketika pertemuan pertama baru Mas Dio dengan Mas Theo yang ada ya. Karena Mbak Erin juga hanya mengikuti lewat Sepada, Ibu kirimkan RPS-nya dan kontraknya sambil dibaca-baca. Jadi di perkuliahan kita, metodologi ini nanti harapannya bisa untuk membantu teman-teman menyusun proposal tesisnya. Di mata kuliah ini ada kesinambungannya dengan IPA terpadu dan problematika mata kuliah setelah ini. Ibu juga sudah mengoreksi di problematika dari 4 mahasiswa yang sudah mengirimkan tugas, mungkin nanti bisa dibaca untuk menindaklanjuti apa yang perlu diperbaiki. Karena di problematika kan kita eh, mengharapkan nanti bisa untuk proposal teman-teman di bagian bab 1. Jadi Ibu minta untuk tugas yang di pertemuan kedua itu ada beberapa catatan untuk masing-masing tugas mahasiswa. Monggo dibenahi dulu. Jadi seperti metodologi juga ini sampai pertemuan 3 kita belum masuk eh, ke materi-materi apa itu penelitian kualitatif, kuanti, R&D, tapi kita masih mau membuat kerangkanya dulu. Nah, minggu kemarin ketika saya berikan instruksi teman-teman untuk membuat mapping, mapping dari permasalahan yang sudah didapatkan hasil observasi plus materi yang akan digunakan di IPA terpadu. Kemarin kalau nggak salah Mas Theo itu terkait dengan rantai makanan ya Mas ya, materinya. Nah ya, kemudian saya mencoba menyarankan, coba teman-teman untuk mempermudah mencari referensinya menggunakan apa kemarin? Connecting paper. Sudah dicoba belum? Belum kayaknya ya. Karena kalau saya lihat sebenarnya sudah mulai nampak arahnya, tapi belum begitu terarah dan mengkerucut. Mungkin masih galau, saya mau ngambil materi apa ya? Nah, maka dari itu kemarin saya saya spillkan alatnya biar teman-teman bisa lebih mudah. Jadi nanti untuk penugasan di pertemuan kedua di tugas 1 itu, coba dibaca lagi karena saya sudah. Oh, belum saya berikan umpan balik. Yang saya berikan umpan balik itu kalau tidak salah di problematika. Dari situ nanti teman-teman cari temanya, kemudian nanti baru mencari teori-teorinya atau artikel-artikel pendukungnya. Baik secara materinya atau kan teman-teman sudah melakukan observasi, kemudian apa temuannya. Nah, itu nanti dijadikan eh, subtema atau subtopik yang akan kalian cari untuk gunakan untuk mencari artikelnya.
Sebentar, coba saya share screen dulu. Sorry, sorry. Sudah muncul Sudah, Bu. connecting paper. Nah, mungkin ada yang sudah pernah menggunakan. Mbak Erin sudah pernah pakai ini belum? Belum, Bu. Kemarin pakai Canva. Kayak Canva. Ngerjakan Itu buat ini tugasnya ya, Bu. untuk cari Ya, artikelnya. Astagfirullah, enggak bukan, kok Bu. kalau cari artikelnya Oh, bukan, Pakai Bu. Mas Saya Teh pakai, biasanya cari di Garuda itu, Bu. di Garuda atau Google Scholar. Kemarin sudah ya Mas Theo dan Mas Dio sudah menggunakan Erik belum? sudah, Bu. Mas- Iya Sudah. masih bingung Bu, ini connectingnya kayak mana kan? Oke. Maksudnya Aku temanya masih bingung nih connecting paper ini karena belum nyari-nyari di YouTube bagaimana cara menggunakannya. Jadi kayak kok dimasukin ini nggak bisa, dimasukin doi juga nggak bisa. Kayak Oke. mana gitu. Nah, di sini kita akan misalnya, eh Mas Tio kemarin apa sih? Lupa Ibu. Kita misalnya sudah menemukan temanya ya. Kalian sudah menemukan temanya salah satu model pembelajaran yang akan digunakan nanti sebagai solusi dari eh, problem atau identifikasi masalah di mata kuliah problematika. Sudah ketemu salah satu modelnya misalnya kolaboratif. Ini sebagai contoh kolaboratif problem solving misalnya. Kemudian ini belum login ya, nanti teman-teman bisa login. Oke. Kalau sambil dicoba sendiri bisa? Bisa Bu, bentar. Siap. Dicoba, sambil dicoba. Ngikutin alur. Langsung dicoba Bun. Sabar. Dari awal kolaboratif. Gunakan tema masing-masing coba. Siap. Connecting papers. Nah, ini Oh, udah langsung login Bu. seperti ini. Atau biasanya keluar dulu beberapa artikel. Mm-mm. Nanti kemudian teman-teman pilih salah satu artikel yang paling eh, mendekati Mendekati. dengan tema kalian. Kemudian baru diklik, baru buat grabnya atau connectingnya. Oh iya juga ya, lebih mudah ya Bu. Ya, makanya ketika kemarin di awal perkuliahan, saya, Bu Ririn, Pak Arif, dan semua dosen juga menekankan bahwa ayo kita di semester ini mantapkan di problematika dan IPA terpadu untuk membuat latar belakang di bab satu. Kemudian nanti di bab tiganya itu di mata kuliah metodologi. Untuk bab duanya, teman-teman bisa setidaknya untuk satu tema ini bisa langsung. Kalau sudah download Mendeley, kemudian ini sudah cocok nih. Nanti dilihat satu-satu kan artikelnya. Nah, Mm-mm. ini sebagai eh, paper utama yang teman-teman pilih tadi, yang sesuai dengan tema atau urgensi masalah yang sudah dipilih. Kemudian ini adalah yang mendukung. Setidaknya untuk satu tema ini sudah banyak, sudah berapa artikel tuh. Nah, tahunnya bisa diatur nanti. Filter. Dari filter, kemudian mau dari tahun berapa sampai berapa. Ini kan masih Hmm. tahun-tahun lama ya, nanti jadi bisa Oh iya bisa juga. bisa diatur. Kemudian untuk gimana Bu caranya nanti biar nggak satu-satu downloadnya. Nah, di sini sudah bisa teman-teman download, kemudian langsung dimasukkan ke Mendeley-nya. Jadi nggak perlu insert satu-satu. Nanti di Mendeley-nya tinggal diatur. Risk. Biasanya kan ada komponen-komponen yang hilang dan tidak sesuai. Iya, Jadi tinggal betul. diperbaiki. Ini downloadnya bisa nanti dalam bentuk ini, kemudian bisa diintegrasikan langsung ke Mendeley gitu. Oke.
Itu sedikit intermezzonya untuk penugasan di pertemuan kedua Satu. kemarin. Hmm. Jadi, kira-kira kemarin yang dikerjakan sudah mencerminkan belum eh, kerangka dari pemikiran awal permasalahannya? Kalau teman-teman diminta untuk merefleksikan diri. Yang tugas kemarin ya, Bu. Ya, Yang theoretical mapping. ya. Kayaknya punya Mas Dio belum dibikin ininya ya, flowchartnya ya. Baru dalam bentuk paragraf ya. Udah, Bu. Di vloggernya itu Oh, di kan di poin bagian 5 terakhir ya, ya. Bu. Ya, Yang nah, tapi kan kalau kemarin kan belum bisa gunain sampai saat ini pun saya pakai connecting paper tuh masih belum ketemu. Saya translate judulnya terus saya masukin clue judul temanya nggak ketemu ininya. Oke, di connecting paper itu nanti juga sebenarnya bisa menggunakan bahasa Indonesia ya kalau teman-teman mau mau cari artikel-artikel yang menggunakan bahasa Indonesia. Cuman alangkah Terus lebih baik menggunakan yang internasional. Cuman kalau misalnya memang butuh yang nasional silahkan digunakan. Kemudian mungkin Mas Rafli sama Mbak Esti kan masih bingung nih, Bu kok tiba-tiba suruh nyari artikel sih, saya nyarinya dari mana gitu. Nanti coba diintip dulu di problematika. Di problematika itu diminta untuk melakukan observasi. Nah, ini juga sedikit catatan nanti teman-teman yang sudah mengerjakan dibuka sepadanya eh, terkait dengan hasil observasinya. Ibu meminta untuk skup dari hasil observasi atau kegiatan observasi itu tidak hanya di satu sekolah, ya, tapi rata-rata masih satu sekolah. Jadi nanti ketika itu akan ditarik menjadi latar belakang masih kurang kuat di proposal kalian. Jadi nanti monggo ditambahkan. Kemudian yang Ibu mau tanya sebenarnya Mas Ardi nih. Mas Ardi mana ya? Kalau Mas Masih Dio, ada tugas, Bu. oh, Masih di jalan, masih nyupir, Bu. oke oke sambil dengerin ya Mas Ardi ya. Iya, Bu. Aman, dengerin ya, Bu. Oke, eh, seperti Mas Dio kemarin kan ambil yang observasi dari video ya Mas ya. iya Ya, dari di video tingkat SMK kalau tidak salah laboratorium. SMK atau SMA. Jadi Mas Dio juga bisa menambahkan terkait dengan hasil observasinya di sekolah gimana. Nah, nanti hasil observasi itu kan didapatkan tuh. Nah, untuk videonya juga kalau bisa video yang ada, bukan yang ada, video di wilayah Lampung. Jadi nanti Mas Dio itu ngambil kesimpulannya terkait dengan masalah yang akan diangkat itu tidak terlalu jauh. Kalau misalnya Oh, di luar Lampung nanti mau mau menyimpulkan masalah yang diangkat apa nanti harus observasi lagi ya kan daripada dua kali kerja teman-teman kalau Mas Theo kemarin di sekolahnya menggunakan dua kelas mungkin bisa ditambahkan kemarin Ibu sudah menyampaikan tidak perlu ke sekolahannya mungkin ada data-data yang sudah didapat dari sekolah kita sudah teridentifikasi masalahnya kemudian kita minta bantu cross check misalnya menggunakan Google Form atau wawancara bisa bisa Jimit atau Zoom seperti ini dengan guru di sekolah sebagai tambahan di latar belakang nantinya. Ketika sudah dapat identifikasi masalahnya, kan masalahnya tidak mungkin hanya satu, ada beberapa. Mbak Estika misalnya nanti di SD, kan sama-sama SD nih Mas Theo dan Mbak Estika. Estika ada di kota metro, jadi mungkin ada beberapa sekolah SD yang nanti Estika akan lakukan observasi. Kemudian nanti mencari identifikasi masalahnya yang ada di sekolah-sekolah itu, di list dulu. Kemudian pilih mana yang menjadi masalah paling urgent untuk segera diselesaikan. Yang membedakan dengan kemarin skripsinya, silahkan skupnya diperluas. Jadi kalau kemarin untuk skripsi boleh di satu sekolah, untuk tesis silahkan diperluas minimal.
2 atau 3 sekolah. Jadi ketika observasi, usahakan yang digunakan adalah seperti kabupaten atau kota. Sekota metro, hasil observasinya seperti apa? Sekota metro misalnya sekolahnya ada negerinya 10, swastanya ada Hmm. berapa? Apakah harus semua, Bu? Enggak, bisa juga beberapa, tapi bisa nanti eh, diwakilkan seperti itu. Jadi kalau misalnya cuma satu sekolah kan nggak bisa mewakili misalnya kota metro gitu. Nggak bisa, itu hanya hanya pada masalah yang ditemukan di sekolah tersebut. Jadi untuk lingkup penelitian di tesis itu skupnya diperluas. Jadi nanti ketika mengambil sampel, kan populasinya sekota metro, sampelnya nanti bisa 2 3 sekolah. Ketika sudah ketemu identifikasi masalahnya, mana kemudian dipilih, mana yang akan diselesaikan, teman-teman beralih ke metodologinya. Cari tadi referensi, bikin mappingnya berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada, apakah sesuai atau mendukung dari proposal yang akan teman-teman lakukan. Misalnya untuk materi materi apa Mas Teo tadi? Rantai Materi makanan. tentang ini, rantai Nah, makanan. rantai makanan di sekolah untuk tingkatan SD itu yang efektif biasanya menggunakan eh, model apa diterapkannya gitu. Jadi nanti dicari dari situ kan nanti akan muncul suggest atau rekomendasi bahwa penelitian ini pada tema ini yang sudah dilakukan apa saja, kemudian sarannya apa. Nah, itu bisa menjadi judul nanti di proposal teman-teman. Ketika itu sudah sinkron, tadi kan materinya sudah di pater padu. Kemudian problemnya sudah ada di problematika, dapat masalahnya. Nah, untuk mencari solusinya salah satunya dengan mapping tadi itu dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Jangan lupa penelitiannya itu 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhirnya dihitungnya target teman-teman itu kan lulusnya tahun depan ya. 1,5 sampai 2 Ya, tahun lah ya gitu. Itu sudah Ya, ya, 2 tahun Bu. itu udah maksimal gitu. Jadi hitungnya 10 tahunnya dari 2026. Jadi minimal itu 2016. Kalau bisa lebih maju lagi enggak apa-apa 2017 atau 18. Jadi itu untuk jaga-jaga ketika nanti teman-teman menulis tesisnya sampai selesai itu masih tidak out of date gitu ya. Terus apa lagi? siap. Hmm, Ibu mau tanya bentar, mumpung boleh, ingat. boleh. Jadi kemarin waktu mengerjakan problematika IPA, ya Mm-mm. kan saya coba mengikuti instruksi Ya, dari tugas tersebut. Terus saya baru dapat gambaran, oh jadi kan kalau di situ hanya bilang eh apa amati observasi guru-guru yang mengajar IPA di sekolah di suatu sekolah. Nah, saya nggak mudeng kalau memang harus beberapa sekolah. Yang saya tangkap di perintah tersebut hanya mengamati dan mensimulasikan yang di awal kan kondisinya itu loh, Bu, melihat mm, kondisinya seperti apa. Nah, setelah Ibu jelasin hari ini, saya jadi paham gini. Oh, berarti kita bisa buat Google Form, nanti kita kirim ke beberapa sekolah atau guru yang ada di misalnya di Kecamatan Natar. Nah, dari hasil tersebut, kita buat pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan observasi-observasi yang akan kita lakukan. Misalnya, metode apa yang Bapak Ibu gunakan dan lain-lain. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang akan ada di si Google Form tersebut. Nah, dari situ baru kita bisa analisis atau observasi di tugas observasi lapangan tersebut ya, Bu. bisa. Jadi Ya ya, nggak sih? ya. Nah, Karena mungkin kita atau gimana ininya lebih jelasnya seperti apa supaya karena kita benar-benar ngikutin instruksi dari si tugas tersebut gitu dari awal sampai akhir laporannya. ya, saya sudah baca kemarin Yap. punya Mbak Erin dan Mas Theo ini memang observasi langsung di sekolah masing-masing tempat bekerja lah ya.
Seingat ibu di pertemuan pertama kita kontrak itu saya sempat menjelaskan, tapi mungkin karena ini yang kemarin ikut kontrak hanya Mas Deo dan Mas Teo, jadi ada miss-nya gitu. Jadi pengennya kemarin kan kita Zoom dulu. Jadi memang memang saya akui ada miss antara penugasnya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, untuk tugasnya memang saya di situ mencantumkan bahwa teman-teman bisa mengamati secara luring dan daring atau melalui video di YouTube. Tapi memang penugasannya mungkin instruksinya kurang lengkap terkait dengan video di YouTube itu diusahakan karena kita ada di Provinsi Lampung, kan sekarang banyak nih yang ikut PPG, Ah, video-video pembelajaran di kelas itu. Nah, yang diamati itu kalau bisa, bukan kalau bisa, seharusnya video-video itu yang, misalnya kalau untuk Mas Theo, memang guru-guru yang ikut PPG di tingkatan SD, materinya IPA di wilayah Lampung. Nah, itu oh iya nanti juga bisa, bisa. ya, memperkuat bahwa, oh, pembelajarannya seperti ini. Kemudian nanti ditambah observasi langsungnya Mas Theo, misalnya di sekolah Mas Theo, ditambah mungkin ada sekolah yang dekat lagi. Jika Hmm. memang diperlukan, itu bisa menambahkan tadi itu Google Form atau Hmm. wawancara secara online dengan gurunya untuk memperkuat. Jadi, harapan kami nanti di problematika ini memang benar-benar sudah terbentuk atau mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dibawa untuk bab satunya. Ya, kan kemarin saya juga sudah jelaskan bahwa mengidentifikasi masalah itu tidak hanya langsung mengkerucut masalah apa yang mau kita selesaikan. Namanya kita masih identifikasi. Semua masalah ditulis dulu, kemudian nanti dipilih mana yang paling urgent, kemudian atau mana yang paling perlu untuk diselesaikan segera dan sesuai dengan nggak memungkiri bahwa namanya tugas akhir, mau skripsi, tesis, disertasi, itu selain dari masalahnya memang perlu diselesaikan, ada ketertarikan dari mahasiswa dengan tema tersebut, ya kan? Kemudian faktor yang mempengaruhi lagi di ACC oleh pembimbingnya. Nah, itu nggak bisa diingkari ketika kalian suka, memang sudah urgent tapi tidak di-approve oleh pembimbing, itu kan juga perlu dipertimbangkan. Tuh. Berkali-kali menyampaikan kalau yang mahasiswa saya S1 pasti masih ingat bahwa tugas akhir yang baik, baik skripsi maupun tesis, itu adalah yang selesai. Gimana caranya selesai? Yaitu tidak hanya menguatkan ego kita sebagai peneliti, tapi ada penyelarasan dengan pembimbing-pembimbing, gitu ya. Jadi nanti dari identifikasi ini teman-teman bawa kalau tadi Mas Teo. Terus gimana Bu penyelesaiannya? Ya, sementara sudah saya nilai. Tapi nanti kalau mau ditambahkan, monggo. Harapan saya sih bisa ditambahkan karena ini Iya, kita masih masih awal, mumpung masih awal, biar semakin dalam dan semakin eh, mengkerucut apa masalahnya. Jadi nanti ketika setelah tanggal 30 September Ibu buatkan SKPA. Nanti dari situ teman-teman bisa sambil diskusi. Setidaknya menentukan temanya. Pak, saya kemarin sudah observasi, Bu, saya kemarin sudah observasi. Hasilnya ini. Sebenarnya hasilnya tuh bisa yang dari mata kuliah problematika di bawah untuk discuss. Mana tema yang kira-kira sesuai enggak sama sejalan tidak dengan pemikiran PA-nya. Setuju atau tidak. Ketika itu setuju kan kita bisa lanjut sampai akhir semester menyusun bab satu 2 3-nya. Jadi nanti di semester 2 ketemu mata kuliah seminar proposal itu tinggal mendalami atau kalaupun ada revisi tinggal tambah sulam gitu. Jadi nggak terlalu berat. Dan di akhir semester 2 mau ke semester 3 nanti teman-teman bisa seminar proposal sesungguhnya. Jadi nanti semester 3 sudah ambil data. Amin, 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 amin. Mas Teo sama Mas Dio kayaknya udah bosen dengerin Ibu mengucapkan kalimat ini. Kalian harus enggak lah. seminar proposal di setelah semester 2 selesai, itu jeda, ada libur 2 minggu biasanya atau 1 bulan. Gunakan kesempatan itu untuk seminar proposal. Jadi biasanya dosen-dosen eh,
banyak waktu luangnya karena tidak bertabrakan dengan jam ngajar. Jadi itu akan lebih leluasa buat teman-teman untuk atur jadwal seminar proposal. Gitu ya. Ada lagi yang Iya ingin Bu, ditanyakan? siap. Ya, Mas Teo Mas siap terus dia. Mendeley-nya Iyalah harus. sudah diinstal semua ya. Ada yang belum pernah pakai Mendeley? Udah. Mas Teo udah. Udah biasa pakai Mendeley. Yang lain? Mas Rafli? Tapi belum, tapi Ardi? belum. Ardi belum? S1 pernah pakai, Bu. S1 pernah pakai, berarti nggak asing ya, tinggal mengingat kembali. Rafli, Erin dengan S3? Sudah pernah pakai Bu. Oke, Mbak Erin udah pernah belum? Sudah S3? Udah Bu, tapi masih yang Mendeley reference yang biasa itu yang di desktop. Ya, nanti dirubah jangan yang pakai Mendeley Reference, nanti itu lebih sulit dan harus update-update terus biasanya. Jadi nanti Baik Bu. diunggah lagi, diinstal lagi. Oke, untuk yang itu pertemuan kedua ya. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan ketiga itu sebenarnya eh, kita akan berbicara terkait dengan PPKI. Coba saya share screen dulu. Sudah download PPKI-nya? PPKI terbaru 2025. Sudah cuma belum dibaca Bu. Jujur banget ya. Udah tapi belum dibaca. Ini udah dibaca. Oke. Nah, di sini kalau untuk tata tulis teman-teman bisa menyesuaikan lah ya untuk proposalnya yang ingin Ibu sampaikan itu terkait dengan karena di sini juga dicantumkan untuk alternatif tugas akhir. Nah, ini jenis kegiatan alternatif tugas akhir yang ditawarkan. Itu kan ada publikasi, proyek kolaboratif, prototipe produk. Untuk tingkat pasca itu ada di halaman 71. Coba kita lihat di halaman 71. Apa sih yang dimaksud dengan jenis publikasi ilmiah alternatif tugas akhir? Ini juga sempat saya sampaikan di awal waktu pertemuan kita secara luring bahwa salah satu yang menguntungkan teman-teman itu adalah adanya sekarang alternatif tugas akhir. Kemarin kalau sepertinya belum ada ya Rafli. Terakhir katanya Rafli ya. Rafli belum ada ini kan ya. Jadi kalau untuk S1 itu bisa menggunakan eh, artikel yang dipublish di Sinta 3 dan 4. 3 dan 4 masih sangat mudah lah ya untuk teman-teman gitu kan. 3 dan 4 itu sudah bebas tidak menulis skripsi, tapi nanti masih ada ujiannya. Itu kalau untuk S1. Untuk S2, nah di sini kalau untuk artikel, untuk jurnal nasional dan internasional ada dua kriteria. Kalau untuk jurnal nasional itu minimal Sinta 2. Sinta 2 itu teman-teman tidak lagi menuliskan laporan penelitiannya dalam bentuk tesis, tapi masih membuat laporan. Laporannya hanya ya jurnal yang sudah dipublikasi, kemudian nanti mempresentasikannya. Jadi tetap masih ada ujiannya, tapi ujiannya adalah mempresentasikan jurnal artikel yang sudah diterbitkan di jurnal. Kalau Ya, mau tidak ujian, tidak ada ujiannya atau tidak ada presentasi, teman-teman bisa mencoba di jurnal internasional bereputasi, Scopus minimal. Itu kalau untuk artikel. Kalau untuk proceeding bisa nggak? Bisa. Teman-teman juga bisa melakukan eh, presentasi di seminar nasional ataupun internasional. Kemarin kalau tidak salah Ibu sempat share link seminar. Tapi bahannya apa, Bu? Nah, kalau semester 1 ini kan kita masih mau mencari. Tapi Ibu mau menyampaikan ini sebagai rambu-rambu bahwa teman-teman
Nanti kalau misalnya di semester ini memang sudah fix proposalnya, kemudian nanti di akhir semester 2 sudah bisa seminar, nanti kan sudah ambil data, jadi sudah bisa sambil menulis. Kalau menulis itu kan kita tidak bisa juga menentukan berapa lama artikel kita itu akan direview oleh tim dari tim jurnalnya. Kita tidak bisa menentukan hari ini kita submit, minggu depan sudah direview, 2 minggu kemudian accepted. Yang sudah direview pun itu masih ada kemungkinan tertolak atau terreject, tidak pasti accepted. Dan ini kan Sinta 2 itu biasanya span waktunya agak panjang. Jadi mulai dari sekarang ketika sudah di-approve nanti dengan PA-nya judulnya, teman-teman kan sudah punya bahan untuk menulis latar belakang di pendahuluan, introduction-nya biasanya itu kan ya, dengan ditambahkan beberapa referensi. Nah, itu sudah bisa menyicil penulisan artikelnya. Lah kan kita belum tahu Bu mau publish di mana itu. Iya, untuk penulisannya nanti kan biasanya menyesuaikan template. Nah, untuk menyicil yang tadi Ibu bilang, kalian harus nyicil dari sekarang. Nah, cicilannya itu kan misalnya pasti di setiap artikel butuh pendahuluan atau introduction. Nah, itu ditulis dulu. Jadi tidak usah berpaku pada template template jurnal apa, tapi tuliskan dulu. Jadi setidaknya 1 hari itu bisa misalnya 2 atau 3 artikel yang dibaca, kemudian ditambahkan. Setidaknya ada tulisan dulu. Jangan terus dihapus. Ah, jelek nih. Nulis aja dulu gitu. Nanti ketika sudah banyak baru dibaca lagi. Menghapus itu jauh lebih gampang daripada kalian menulis 1 kalimat. Ya kan? Jadi jangan dikit-dikit dihapus. Biar Ya. dulu ngalir. Ketika memang masih ngalir, ngalir nulis. Nanti kalau sudah sekiranya sudah banyak, kemudian perlu dibaca ulang baru gunakan tombol delete-nya untuk merevisi. Jadi setidaknya nulis dulu. Nah, ini untuk syarat-syaratnya. Kalau kalau untuk dipublikasikan dalam jurnal nasional atau internasional, syaratnya apa? Oh, ini untuk yang S1 ya. S1 S2 sih. Salah. Satu. Mana yang S2? Nanti kan pasti satu. Kita lihat langsung syaratnya. Syaratnya apa? Ternyata harus relevan, berarti kan harus sesuai maksudnya bidang ilmu jelas ya kan, karena dari awal memang pendidikan IPA ya pasti terkait dengan pembelajaran IPA. Kemudian mencantumkan afiliasinya Universitas Muhammadiyah Metro. Itu yang pertama. Bu, kalau saya mau mencantumkan afiliasi sekolahnya bisa nggak? Bisa, biasanya bisa 2 afiliasi, tapi yang ditulis pertama tetap Universitas Pendidikan IPA program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro. Kemudian afiliasi keduanya bisa di sekolah masing-masing. Kemudian eh, kalau misalnya kita sudah diterima Bu, accepted, sudah dapat LOA-nya, tapi publishnya masih di beberapa bulan ke depan, nggak masalah. Kalau sudah punya LOE, nanti bisa diklaim untuk mata kuliah, bukan mata kuliah, untuk tesisnya. Jadi sambil menunggu kalian bisa mengurus misalnya ujiannya kalau di Sinta 2. Tapi kalau misalnya eh, di jurnal internasional itu kalian juga bisa menyusun laporannya karena nanti ada format laporannya. Format laporannya cuma dari prosesnya, dari submitnya kapan, bukti submitnya mana. Kita lihat di lampiran ada. Dan ini mahasiswa harus tercantum sebagai penulis pertama. Biasanya ada beberapa dosen yang minta kalau misalnya publish, walaupun penelitiannya mahasiswa minta untuk saya penulis pertama, nanti kalian penulis terakhir gitu. Jadi
Nggak boleh ya kalau misalnya untuk unsur kepatutannya, ketika itu memang penelitian mahasiswa, maka mahasiswa harus ditulis sebagai penulis pertama. Di sini ketiga atau korespondensi, penulis korespondensi tahu? Penulis korespondensi itu yang melakukan submit, kemudian nanti seperti menjadi penghubung antara penulis artikel, itu kan tim biasanya nggak mungkin sendiri toh, misalnya dosen dengan mahasiswa. Maka yang menjadi korespondensinya siapa? Ketika mahasiswa, maka mahasiswa lah yang ditulis sebagai penulis korespondensi. Kalau misalnya korespondensinya dosen, boleh nggak Bu? Boleh, tergantung kesepakatan. Yang pasti, yang tidak boleh dirubah itu adalah ini. Mahasiswa sebagai penulis pertama. Kalau korespondensi ini masih bisa dosen atau mahasiswanya sendiri, gitu ya. Jadi ini perlu diingat. Nanti kalau misalnya dosennya ada yang nakal, ada yang minta saya dijadikan penulis pertama ya Mbak, Mas, gitu. Eh, tunjukkan buku panduan ini bahwa mahasiswa diminta untuk sebagai penulis pertama. Gitu. Karena ini penelitian mahasiswa, jadi mahasiswa tetap harus penulis pertama. Kriteria artikelnya kalau untuk tingkat pasca sarjana, jurnal nasional minimal terakreditasi Sinta 2. Untuk cari Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 itu bisa nggak? Lihatnya di mana? Kalau mau cari jurnal. Tampilan Ibu bergeser nggak? Bergeser. Oke, suaranya Masnya bikin kaget. Sinta Kemendikbud. Nah, dari Sinta sini, ini kan ada pilihan nih. Kalian mau cari apa? Kalau mau cari, misalnya di sini mau cari, saya mau lihat dulu pembimbing saya, eh track recordnya seperti apa, atau penelitiannya arahnya kemana. Biasanya kan gitu ya. Oh, kalau misalnya mau bimbingan sama Pak Arif itu penelitiannya terkait apa ya? Gitu. Kalian bisa cek di sini. Arif Rahman Atibi ini tapi autor ya. Jadi nanti bisa lihat profil dari ini artikel-artikelnya, kemudian penelitiannya, ada buku-bukunya beliau. Jadi bisa dilihat. Kadang kan ada yang dosen ini Scopusnya. Kemudian kalau Mbak Erin tadi sering lihat dari Garuda. Nah, ini ada penelitian-penelitian beliau Google Scholar. Oh, Pak Arif itu terkait dengan media sepertinya. Nah, kan perlu dilihat juga track record dosennya. Jadi nanti ketika PA saya siapa, oh Bapak ini cenderung penelitiannya ke sini. Nanti bisa sedikit disesuaikan. Tapi ada juga yang nggak apa-apa, nggak masalah kamu penelitiannya apa, hasilnya apa, nggak harus sesuai dengan eh, scoop dari dosennya. Nah, untuk mencari artikel tadi yang Sinta 2, teman-teman bisa lihat dari sini. Jurnal. Autornya tadi diganti jurnal. Kemudian di sini misalnya mau di pendidikan IPA, karena tadi skupnya mau pendidikan IPA ya. Kemudian di enter. Di enter maka akan keluar seperti ini. Mau lihat Sinta 1, Sinta 2-nya dari mana? Nih. Setiap jurnal dia sudah Sinta 1 dan juga Scopus. Ini punyanya UN UNES. Nah, kalau mau lihat ininya seperti apa? Klik website. Nah, nanti akan langsung ke websitenya. Ini kalau misalnya sudah Sinta 1 dan Scopus ini gimana maksudnya? Ya, secara akreditasi nasional, jurnal ini sudah diakui atau sudah terakreditasi Sinta 1. Dan secara internasional juga sudah masuk Scopus. Jadi kalau nanti teman-teman misal mau masuk ke jurnalnya UNES, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia ini, kalau sampai dengan accepted dan dapat LOE-nya, maka teman-teman sudah bebas ujian tesis. Hanya tinggal membuat laporan tertulisnya aja. Kemudian ini ada Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, JPP IPA punya Universitas Mataram. Kalau mau lihat langsung ke webnya, maka akan ke sini. Ini Sinta 2.
belum Scopus ya. Biasanya yang sudah Scopus itu Sinta satu, tapi ada juga yang sudah Sinta satu tapi belum Scopus. Jadi bisa dilihat ini Sinta 2 juga, Inovasi Pendidikan IPA punya UNY dan seterusnya. Atau mau ganti keywordnya misalnya, Bu, sebenarnya kan ini IPA, saya memang kita di S2 IPA, tapi materi saya lebih ke fisika. Saya punya Mas Rafli mau dilanjutkan yang apa tobong asap ya. Wah itu mau mau di mau dilanjutkan itu skupnya sepertinya lebih cocok untuk pendidikan fisika. Tidak apa-apa, cari yang fisika. Nah, ini jurnal ilmiah pendidikan fisika ini punya Winril. Ini Winril ini nggak ada ya, nggak ada yang angkatan ini Winril. Ternyata sudah Sinta satu, tapi belum Scopus. Ini masih bisa nanti diklaim, tapi tetap ujian presentasinya, gitu ya. Kan tadi yang bebas ujian itu yang sudah Scopus. Jadi kalau masih Sinta satu saja, itu tetap teman-teman ada ujiannya. Ini punya UNJ, Pendidikan Fisika, dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman bisa sambil lihat-lihat, kira-kira mana ini. Terus eh, mau lihat juga APC-nya. APC itu apa? Ketika nanti sudah accepted, sudah dapat LOE-nya, sebelum dapat LOE biasanya suruh berbayar atau tidak. Kalau berbayar, APC-nya berapa? Nah, itu juga teman-teman bisa lihat di webnya. Tadi yang mana ini ya? Coba kita lihat di nih author fee. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian about biasanya ada. Biasanya ditulis APC atau kalau ini, oh ini 5 juta. Jadi nanti teman-teman bisa bisa melihat juga terkait dengan eh, pembayarannya. Kalau misalnya mau publish di situ berapa gitu. Author fee atau APC biasanya nanti teman bisa lihat. Gitu ya. Paham untuk mencari jurnal Sinta 2 ini sebagai eh, aba-aba aja. Nanti di semester 2 kita akan lebih mendalami lagi terkait dengan publikasi karya ilmiah. Ini kan sebagai gambaran. Jadi kalau nanti mau mencari atau mau lihat-lihat dulu atau sudah saya pengen apa bahasa Indonesianya? Pengen memetakan. Saya nanti mau mau cari jurnal itu mau di list dulu deh jurnal-jurnal mana yang mau saya cep nih. Oh ini ada yang gratis, tapi terbitnya setahun berapa kali. Nah itu kan bisa dilihat nanti dari di jurnalnya itu. Gitu ya. Itu tadi eh kok ibu tutup share screen-nya. Tadi belum selesai. Ini PKI. Oke. Kemudian Bu boleh nggak kalau nerbitin di eh, jurnalnya UM? Jurnal UM yang sudah Sinta 2 itu baru jurnal matematika kebetulan. Jadi untuk yang fisika, biologi itu masih Sinta 3, Sinta 4 biasanya. Jadi kalaupun ada yang Sinta 2 itu tidak boleh atau pokoknya tidak boleh. Boleh teman-teman upload di situ, kemudian submit di situ, tapi tidak bisa untuk diklaim sebagai alternatif tugas akhir. Jadi harus di luar jurnal dari afiliasi UM Metro, gitu ya. Nah, nanti juga ketika submit harus uji similarity dulu dari UPI. Yang proceeding yang lainnya. Nah, ini alurnya. Alurnya seperti apa, Bu? Tetap sama seperti kita bimbingan proposal atau bimbingan tesisnya. Jadi tetap harus didampingi oleh pembimbing nanti untuk penulisannya. Kemudian tetap harus menuliskan lembar bimbingannya. Jadi ada progresnya, tidak tiba-tiba langsung publish sendiri gitu. Jadi tetap harus ada bukti bahwa uh, melakukan penelitian dan pembimbingan dengan dosen.
Alurnya nanti bisa dilihat. Dan seterusnya begitu juga di sini nanti ada sistematika laporannya. Kalian nggak diminta untuk menulis tesis, tapi untuk membuat laporan karena nanti ketika teman-teman ya insya Allah apalagi ini yang afirmasi-afirmasi ini seandainya memang dibutuhkan nanti dan dipanggil untuk menjadi tenaga pendidik di kampus asalnya yang memberikan rekomendasi afirmasi biasanya untuk naik pangkat atau untuk melanjutkan studi itu tetap diminta untuk eh, menyerahkan, bukan menyerahkan ya, mengunggah bagian dari penelitiannya, baik dari halaman cover biasanya sampai dengan pengesahan. Jadi untuk bukan ketika nanti dibutuhkan, teman-teman juga tetap punya karena di bagian dokumen laporan karya ini sebagai alternatif tugas akhir tetap ada bagian cover sampai dengan pengesahan. Gitu. Isinya apa Bu? Isinya nanti yang melampirkan artikel yang sudah terpublish, kemudian prosesnya dari submit, biasanya kan itu nanti ada OJS-nya ya di sistemnya. Nah, itu bisa di screenshot sebagai bukti-bukti yang diminta. Gitu. Dijilidnya kayak skripsi tesis juga iya karena dijilidnya di sini hardcover warna menyesuaikan dengan bendera Pasca. Nah di Pasca biasanya warnanya hitam dengan tulisannya tinta emas. Nanti bisa dibaca-baca lagi semuanya. Nah ini di sini ada pedoman proyek kolaboratif tingkat diploma dan sarjana. Nah selain artikel ternyata memang ada proyek kolaboratif. Tapi biasanya ini memakan waktu lebih lama. Menurut Ibu, kalian harus memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Yang lebih efisien adalah artikel, karena di semester 2 besok kita ada semester 3 kita ada mata kuliah publikasi karya ilmiah. Jadi ketika memang semester 2 sudah fix, kalian semester 3 sudah ambil data, disitulah kesempatan kalian untuk mulai submit. Jadi akhir semester 3 itu kalau bisa sudah dapat LOE, sudah deh selesai. Nggak perlu mikirin tesis-tesis lagi. Nggak perlu bayar-bayar lagi. Gitu. Sama apa lagi nih? Prototype. Oke, nanti teman-teman bisa baca terkait dengan eh, penelitian alternatif tugas akhirnya. Di pertemuan 3 ini sebenarnya Ibu kemarin sudah membuat kolom diskusi. Tapi karena kerangka pemikiran awalnya perlu diperbaiki sepertinya, silahkan nanti teman-teman perbaiki dulu, ditambah-tambahkan kalau yang sudah mengerjakan, Mas Rafli dan Mbak Estika bisa mulai mengerjakan juga, mulai melihat-lihat. Setelah ini kan mata kuliah problematika ya. Problematika silahkan juga diperbaiki dulu tugas-tugasnya. Pertemuan ketiga kita masih memperbaiki apa yang sudah dikerjakan di pertemuan 2 kemarin. Baru nanti pertemuan minggu depan kita akan mulai terkait dengan penelitian kualitatif. Kita akan kupas dulu. Nanti arahnya hasil dari masalahnya dan hasil kerangka pemikiran awal penelitian atau pemikiran terkait dengan identifikasi masalah ini arahnya mau kemana? Mau diselesaikan dengan apa? Dengan metode kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Nah, itu nanti akan mulai kita bahas di pertemuan minggu depan. Gitu ya. Jadi untuk problematika sekalian ini, kan sudah Ibu berikan catatan yang 4 orang. Mas Theo, Mas Dio, Mbak Oktarina, sama Mas Ardi. Nanti silahkan dilihat catatannya, kemudian ditambahkan agar lebih mantap, lebih matang lagi masalah yang akan diangkat. Mas Rafli dan Mbak Estika masih ada waktu 1 minggu untuk mencari-cari. Kalau kemarin baru menyelesaikan masalahnya, sekarang diminta untuk mencari masalah lagi, mengidentifikasi kembali. Atau mau meneruskan dari skripsinya kemarin juga boleh. Cuman yang membedakan adalah skop dari
eh, arah penelitiannya nanti diperluas, bukan hanya lagi di satu sekolah, tapi coba untuk mencari masalahnya di minimal satu kabupaten. Jadi nanti ketika mengambil sampel, sampelnya bukan lagi populasinya satu sekolah, kemudian akan diambil dua kelas, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, tapi sampelnya itu sekolah satu kabupaten. Misalnya mau menggunakan random sampling, Bu, maka nanti sekolah yang akan diambil, misalnya dua atau tiga sekolah sebagai sampel. Oke ya, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada, Bu. Ada Bu. Boleh, siapa dulu nih? Mbak Estika, oh, Mas Theo. Ladies Siapa yang first lah ya. Ya udah Mbak Estika. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Mau nanya untuk yang observasi di sekolah itu, Bu. Itu kan observasinya di beberapa sekolah minimal satu kabupaten ya, Bu. Bisa juga lewat video ya kalau nggak salah tadi, Bu. Ya, barusan Sika cek-cek di video YouTube untuk yang PPG gitu, Bu. Karena lingkupnya IPA kan jadi terbatas. Apalagi untuk di Metro itu ternyata nggak banyak yang diupload di YouTube. Entah nggak banyak, entah Sika yang keywordnya kurang atau gimana gitu, Bu. Kalau mau observasinya langsung ke sekolah gitu, tetap memerlukan surat kayak S1 dulu gitu atau enggak ya, Bu? Oke, ini karena ini masih observasi awal ya. Sebenarnya kalau misalnya Estika memang sekolahnya meminta untuk surat, bisa diurus secara online. Di webnya IPA atau di webnya Pasca UM itu sudah ada untuk izin prasurvei atau observasi, bisa observasi mata kuliah atau observasi yang diambil observasi mata kuliah aja karena masih semester 1. Tapi kalau misalnya Estika punya, kan biasanya kalau guru-guru itu ada MGMP. Kalau di SD kemarin apa ya kalau kata Mas Teo itu? Kalau di SD KKG. Nah, ya itu dari KKG itu kan punya kenalan, ya kan ya, guru-gurunya. Nah, bisa komunikasi atau kan main ke sekolah aja, gitu. Menemui guru itu langsung masuk ke kelasnya, misalnya observasi atau boleh juga dibantu dengan wawancara lewat Google Form juga boleh. Tadi seperti yang ditanyakan Mas Teo. Kalau tidak sempat untuk melakukan observasi ke sekolah-sekolah itu. Kalau butuh surat, misalnya memang ST kamu mau ke semua sekolah nih, butuh suratnya, bisa diurus secara online. Nanti bisa menghubungi Mas Barnas atau Mas Supri untuk misalnya sudah mengisi sekolah mana, itu kan suruh ngisi datanya. Nah, nanti bisa dikirimkan online. Jadi nanti di surat STK nggak perlu ke kampus. Ya, baik, terima kasih, Bu. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Rafli ada? Oh, Oh, Mas Dio. izin Bu. Boleh. Untuk mungkin lompat ya Bu ya dari problematika ya nanti di tugas pertemuan 2 kan laporan observasi tempat saya sudah eh, dinilai di sini keterangannya. Nah, Ya. di situ komentarnya kan untuk tugas observasi sudah dilakukan secara virtual dari sekolah lain. Kajian yang dilakukan masih kurang mendalam terkait ini. Eh, Kalau dari awal tadi memang kita tambahkan untuk sekolah lain ini dari sekolah kita masing-masing atau di beberapa gitu. Soalnya kalau di punya saya Bu yang observasi itu memang belum saya cantumkan terkait sekolahnya apa saja. Terus yang kedua, pertanyaan kedua yang tugas teori theoretical mapping ini yang flowchart itu saya sudah buat Bu di poin kelima. Nah, mungkin nanti kan belum dikoreksi atau gimana itu Bu ya? Sebenarnya sudah, cuman belum Ibu nilai. Oh ya Bu ya, ya. Maksudnya itu flowchartnya sih. Kemarin kan saya masih bingung tuh Bu. Ini kayak mana Hmm. cara bikinnya terus segala macam gitu. Mungkin itu sih Bu. Ya, sebelum saya menjawab, saya mau tanya dulu Mas Dio, kemarin yang video dicantumkan, itu linknya yang pertama kalau nggak salah saya sudah tidak bisa buka. Kan ada Oh mencantumkan linknya kan ya, YouTube ya. ya hilang Bu di sini. Saya cek, cek kok Nah, hilang. ya, jadi
Ibu ndak tahu Mas Dio itu observasinya di sekolah mana? Di luar Lampung apa di Lampung Mas itu? Di YouTube, Bu. Ya kan persyaratannya kan 40 menit. Iya, Dan itu sekolahnya. saya cari cuman satu saja yang ada di YouTube. Itu lebih 1 jam ya. Dan cuman itu videonya. Nanti saya cantumin lagi kalau bisa, Bu. Iya, Mm-mm. maksud dari komentar yang sudah Ibu berikan itu sama seperti Mas Ardi kayaknya. Mas Ardi itu kalau nggak salah melakukan observasinya di Sleman dan di Bandung. Hmm, Nah, Mas Dio kan karena saya nggak bisa lihat videonya juga, terus belum mencantumkan nama sekolahnya. belum ya. Nah, kalau bisa cari yang video pembelajarannya yang di Lampung. Jadi nanti ketika itu akan dijadikan latar belakang, akan relate dengan masalahnya Mas Dio. Terus ditambah dengan observasi langsung saja di sekolahnya Mas Dio misalnya. Biasanya kan terkait laboratorium keterbatasan peralatan Mm-mm. gitu ya. Dengan Mm-mm. gimana bla 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 blanya. Itu susah banget, Bu. Saya nyari di YouTube aja belum ada gitu. Deh, Mas Dio itu sudah pengen, pokoknya saya mau terkait dengan laboratorium gitu. Benar, Bu. Nah, ini yang perlu diluruskan dulu. Ini kan Ya, ya. kepengenannya Mas Dio. Ya toh? Mm-mm. Ya, Nah, observasi ini Mas Dio itu harus melakukan secara keseluruhan, baik mm-mm. di kelas, di lab. Nah, nanti diidentifikasi dulu masalahnya yang muncul apa. Kalau di kelas seperti apa. Kemudian Ya, kalau di lab itu alatnya lengkap misalnya, tapi yang make cuman saya, guru-guru lain nggak bisa gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu berarti kan sarana prasarananya lengkap, tapi belum dioptimalkan. ya, Gimana cara mengoptimalkannya? Nah, itu nanti Mas Dio lakukan eh, mapping dulu, mapping artikel-artikel tadi terkait dengan penelitian itu sudah ada apa belum? Kalau sudah ada, yang dilakukan itu seperti apa? Apakah efektif? Nah, itu nanti baru bisa untuk membentuk, mengkerucutkan untuk masalah dan judul atau solusi yang akan ditawarkan Mas Dio. Jadi jangan Mas Dio membatasi diri pokoknya aku mau yang ini Bu gitu. Mau ya, untuk di lab. Nah, itu nanti malah terjebak sendiri. Jadi mencari-cari yang tadinya nggak ada atau ada yang lebih urgent misalnya. Oh, ternyata anak-anak ini kalau di kelas cuma dikasih materi saja, mereka itu nggak tertarik. ya, Hasilnya kan bisa dari situ. Ketika dari situ, oh mungkin salah satu alternatifnya adalah langsung ajak mereka praktek. ya, Nah, kan masalahnya bisa dari situ, bukan hanya dari bengkelnya, gitu kan? ya, Kalau Mas Dio nanti sudah terpaku di bengkelnya saja, nanti malah jadi terjebak dengan pemikiran sendiri, malah nggak ketemu. Jadi masalahnya diada-adakan. Padahal kan kita harusnya mencari masalah dulu, baru solusi. Walaupun realitanya Mas Dio kan sudah ngajar nih. Ya memang anak-anak itu harusnya gini, Bu, langsung praktek di bengkelnya ini, gitu. Tapi kan kita nggak bisa kalau menulis karya ilmiah itu ujuk-ujuk gitu ya bahasanya. Ujuk-ujuk kita maunya gini. Harus dianalisis dulu di awal. Apa masalahnya? Identifikasi dulu. Dari yang sudah teridentifikasi, nanti dipilih yang paling urgent. Kemudian solusinya seperti apa. Gitu ya Mas Dio ya. ya. Boleh, Bu. Jadi nanti kalau misalnya itu mau diperbaiki, ditambahkan, kalau saran saya sih ditambahkan. Nanti bisa diunggah lagi hasil reportnya, bagaimana hasil observasinya. Nah, nanti nilainya juga akan diperbaiki. Gitu. Karena ini masih pertemuan ketiga, saya harap sih masih masih bisa untuk dipertajam gitu teman-teman semuanya. Jadi nanti ketika penulisan bab satu itu nggak mengulang lagi observasinya eman-eman gitu. Jadi kalau bisa mata kuliah ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terus sedikit, Bu, untuk mungkin kan kemarin Ibu nyepil saya untuk ke PA-nya Pak kepada Arif. Arif ya. Hmm. Nah, mungkin nanti gini, kalau dulu di S1 kan biasanya saya rata-rata kalau mau nyari apa tema di seminar proposal itu kadang kita ngadep tuh harus nyiapin jurnal bla 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 terus di print itu, Bu, dulu kita orang di print terus eh, bahwa kita itu nggak kosongan gitu, Bu. Mungkin kayak gitu atau gimana? Ya, makanya eh, tadi juga sempat saya jelaskan terkait dengan mekanismenya. Sekarang identifikasi dulu masalahnya apa. Hmm.
Nah, kemudian kan nanti di metodologi Mas Dio dan teman-teman bikin flowchartnya. Hasil Ya. penelitiannya seperti ini loh Pak yang sudah ada. Flowchartnya seperti ini. Nah, nanti yang ditunjukkan dan dibawa ke PA Mm-mm. setelah tanggal 30 nanti saya buatkan SK. Nah, itu di bawah. Pak, ini hasil observasi saya. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dari artikel-artikel yang sudah pernah publish dari tahun sekian sampai sekian. Hasilnya seperti ini. Temanya kalau saya mau ambil ini seperti apa, Pak? Setuju atau tidak? Jadi memang tidak kosongan. Jadi ketika nanti teman-teman itu ngadep cuman, Pak, saya ini diarahkan untuk mencari masalah dan tema untuk penelitian proposal tesis saya. Ya nanti dikembalikan lagi lah, udah observasi belum pasti gitu kan. Jadi ketika setidaknya ini sampai pertemuan ke besok empat ya, pertemuan keempat itu sudah punya bahan. Jadi nanti pertemuan keempat sudah punya bahan, SK sudah keluar. Nah itu yang bisa jadi bahan diskusi. Ketika nanti diarahkan, oh dari identifikasi masalah ini Mas Dio milihnya pengembangan apa namanya? Laboratorium. Kan tetap di laboratorium kalau sampai mau ngembangin laboratorium. Ya, misalnya buku panduannya gitu kan. Bukan, Pengembangan benar. buku panduan untuk materi apa berbasis laboratorium, misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Oh, ternyata dibawa ke Pak Arif. Mas, ini jangan yang masalah yang ini yang diangkat. Masalah Mm-mm. dari kelas dulu aja. Tapi nanti produk akhirnya tetap ke di bengkel atau di laboratoriumnya itu gitu. Jadi bisa diarahkan. Jadi sudah bawa identifikasi masalahnya, sudah bawa hasil review-review artikel penelitian sebelumnya. Nah, jadi nanti dibahas ketika pertemuan berikutnya. Kita sudah tahu nih, oh temanya ini. Jadi kalaupun nanti ada tambahan dari pembimbing lagi, itu nambahnya nggak banyak. Karena di problematika nanti sudah ketemu saya dengan Bu Ririn, ya kan? Ya. Di metodologi ketemu saya dengan Pak Nyoto. Nah, kebetulan pembimbing atau PA-nya Mas Dio kan Pak Arif. Nah, itu sudah dapat berarti berapa pembimbing? Masukan dari berapa dosen? Empat Kita dosen kan? empat. Ya, Empat tempat sama PA-nya. empat. Jadi kan sudah dapat banyak masukan. Insya Allah, kalau misalnya memang temanya sudah diokekan oleh PA, kan kalaupun nambah atau mengurangi nggak banyak. Tinggal menyiapkan dan apa ya, menyiapkan dan kesiapan diri mau bimbingan apa enggak. Biasanya kalau sudah begitu nih, ini mahasiswa Mas Ardi nih suka hilang nih kadang karena sibuk sama pekerjaannya. Nanti Mas Rafli juga suka keliling-keliling selampung dia. Aduh Bu, aku bisa cuma hari ini terus pas hari itu dosennya nggak bisa terus gitu. Nah itu harus kan juga kita harus menyiapkan diri. Setidaknya kalau misalnya sudah nanti ada PA-nya, apalagi nanti sudah seminar proposal, menyempatkan waktu atau meluangkan waktu tanya sama dosennya bisanya hari apa. Jadi kalau bisa disempatkan seminggu sekali lah bisa bimbingan. Kalau sama saya yang penting saya nggak ada jam ngajar, kayaknya ada di kampus. Kalau dosen-dosen kebetulan yang IPA lainnya kan pejabat-pejabat, jadi harus tahu jadwalnya gitu. Harus setidaknya yang namanya mahasiswa kadang kan harus mengalah. Kita bisa, dosennya nggak bisa. Kita sudah janjian, tiba-tiba ada kegiatan dosennya ya itu yang kadang menguras tenaga dan bikin mood untuk bimbingan itu berkurang gitu kan jadi itu yang harus dijaga juga gitu ya Mas Dio. Ya, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ibu, Erin mau tanya. Oh Arif ya, juga. gimana Rin? Ibu, akan tadi udah saya baca ulang, udah Erin baca ulang tugas yang sudah Ibu review. Mm-mm. Terus, karena memang akhir-akhir ini sebenarnya sangat tertarik dengan pembelajaran sosial emosional, kalau nanti kalau nanti tugasnya itu Erin rombak ulang, Bu, dan dihubungkan dengan pembelajaran sosial emosional, apakah boleh? Dan itu nanti kan akan mencari sekolah tambahan ya, Bu. Berarti nanti karena pengen nambahin PSE, boleh nggak, Bu, kalau wawancara peserta didiknya juga selain gurunya? Sangat boleh. Jadi datanya akan lebih lengkap gitu. Terus kalau mau nambahin PSE boleh nggak Bu? Boleh. Dengan syarat tadi seperti yang Ibu sampaikan ke Mas Diu. Jangan karena kitanya pengen.
kita pengen judul ini gitu. Tapi identifikasi dulu itu beneran jadi masalah nggak di sekolahnya Mbak Erin atau di beberapa sekolah nanti kan nanti mau wawancara siswa juga. Nah, Mbak Erin cari tahu atau susun instrumen wawancaranya atau observasinya terkait dengan PSE. Kira-kira PSE ini bermasalah nggak di sekolah atau berpengaruh nggak di akademiknya siswa. Baru nanti kalau misalnya ditemukan masalah, baru Erin tarik ke situ permasalahannya. Jangan nanti seperti Mas Dio tadi pokoknya saya pengen laboratorium Bu, benerin laboratorium gitu. Saya kalau Erin mau masukkan karena lagi tertarik sama PSE, pengen PSE-nya ada. Tapi itu jadi masalah apa enggak? Jangan-jangan nanti menimbulkan masalah baru ketika itu diterapkan gitu ya Rin ya. Terima kasih, Bu. Oke, kalau tugasnya mau dirombak, ya enggak apa-apa kalau misalnya memang itu ditemukan sebagai urgensi masalahnya di sekolah-sekolah yang Erin melakukan observasi. Gitu. Ardi tadi mau nanya apa, Di? Ya Bu, ini menyambung apa dari Mas Dio sama Erin. Sebenarnya ini Bu, apa namanya, menyampaikan keterbatasan dan ambisi atau ego untuk keinginannya masing-masing. Ya. Sedangkan di sini Ardi nggak punya akses sekolah, Ardi punya ambisi pun beda gitu Bu. Hmm. Nah ini kira-kira solusi misalkan nih ada tugas observasi di sekolah yang mengharuskan kalau misalkan aksesnya ke sekolah. Nah, itu Ardi Gimana keterbatasan solusinya gitu? waktu Bu yang jelas. Oke. Waktu gitu. Nah itu solusinya gimana Bu? Soalnya kan kalau mau ke sekolah juga harus meluangkan waktu dan itu pun untuk sekarang karena tugas Ardi di marketing basisnya stafnya cuma dua jadi Ardi harus menjaga di sekretariat gitu Bu. Dan Ardi, Ibu sudah punya solusi Solusi Bu. buat Ardi. Boleh Kan Bu. Ardi marketing, keliling nih ke sekolah-sekolah. Itu bukan jadi kendala. Nah, gini, ketika itu memang tidak bisa dilakukan, Ardi kan jadwalnya juga ke sekolah keliling, eh, kadang juga di luar, misalnya mau satu kabupaten metro semua. Itu kan jadwalnya juga nggak tiap hari keliling di metro gitu kan ya. Ardi kan punya teman angkatan yang sudah kerja, Iya teman-teman. benar. Nah, teman-teman yang sudah kerja itu di list mereka. Ardi nanti targetnya mau misalnya observasinya di SMP atau di SMA. Kalau yang SMP, teman-teman siapa yang di SMP? Kemudian buatkan Zoom atau ini Google Meet. Kemudian Ardi wawancara satu-satu. Nah, atau kan misalnya gini, Bu, saya kayaknya penelitiannya nanti nggak mau ke sekolah deh. Saya mau lanjutin yang dulu di laboratorium. Boleh, berarti targetnya siapa? Mahasiswa, tapi laboratoriumnya jangan laboratorium fisika. Laboratoriumnya laboratorium IPA. Nah, Pak. kajiannya ter- terkait dengan kurikulum IPA sekolah. Misalnya Ardi mau ngembangin alat lagi nih, Ya. ya kan? Alatnya Ya. tapi alat untuk pembelajaran IPA. Coba dikaji dulu kurikulum pembelajaran IPA. Jadi nanti ketika wawancara dengan teman-teman yang sudah ngajar di SMA, misalnya salah satu yang menjadi target sasaran Ardi untuk diwawancara Erin. Erin kan ngajar di SMA. Nah, kurikulumnya gimana? Terus kaitkan dengan list pertanyaannya itu terkait dengan pengembangan alat-alatnya. SMA kan kelas 10, eh ya kelas 10 masih IPA. Nah, itu terkait dengan materi kelas 10 seperti apa. Jadi bisa dikaitkan seperti itu. Jadi solusinya kan tidak hanya kita observasi langsung secara luring, tapi bisa juga daring. Tadi seperti yang sudah dijelaskan dari pertanyaannya Theo, Mbak Estika, Erin juga gitu ya. Baik Bu. Siap. Ya. Atau Ardi udah ada gambaran pengen eh, kalau tadi kan Mas Dio pengennya terkait laboratorium, Mbak Erin PSE. Kalau Mas Ardi udah ada gambaran belum? Belum Bu. SMK cocok Mas. Apa? Rapli ini. SMK Bu kayaknya Bu. Ngembangin Karena alat. ya nyobain alat. Kita boleh nih collab nih.
Nah, ya itu boleh kolaborasi Mas Ardi nanti. Berarti kalau misalnya mau collab, tunggu penelitiannya Mas Ardi selesai, baru Mas Dio jalan penelitiannya. Aduh, repot ini. Ya, ya siapa tahu Bu, apa namanya? Hardi dapat 10 mahasiswa bebas tesis. Gimana? Dapat 10 mahasiswa bebas tesis. Lah itu tuh poksimu di UMD. Oh, itu Lah bisa iya, di, Bu. itu silahkan nego dengan PA-mu. Sementara ini kan PA-nya Pak Nyoto. Ya, jadi Ardi bisa eh, nego dengan PA. Pak, gimana kalau saya barter tesisnya dengan 10 mahasiswa gitu, mahasiswa IPA gitu. Ini ketawa itu. Nah, ya. Kan dapat PA-nya kebetulan juga Pak Nyoto. S1 dulu Pak Nyoto juga kan? Iya Bu, Pak Nyoto juga. Nah, sama-sama di kampus. Jadi bisa mau kapan aja sepertinya kayaknya mau menjelang zuhur apa habis zuhur itu bisa lah ngobrol-ngobrol sama Pak gimana ya Pak saya penelitiannya eh, kalau ndak harus ke sekolah di lab IPA aja gimana gitu. Entah arahkan. Ya Ibu, siap. Oke, ada lagi yang lain? Mas Rafli? Ada yang Sebenarnya ditanyakan terkait tugas-tugasnya? ya Bu, kalau tugas-tugasnya udah mulai nyicil kok Bu. Oke. Untuk yang apa namanya persiapan terkait observasi sekolah ini, eh, kalau melihat judul tugas akhir kemarin, kayaknya lebih parah ya. Rafli kemarin apa ya? Oh, ini Kemarin ya. kan Lab, lab ya? sekolah Lab IPA sekolah ya? itu punya laboratorium, terus punya laptop lengkap, tapi nggak pernah dipakai gitu Bu. Hmm. Karena panduannya masih belum ketemu atau gimana, terus saya kembangkan panduan biar alatnya kepakai dan alhamdulillah ya eh, ada pergerakan lah di situ. Nah, terus sekarang begitu masuk sekolah lain ternyata malah nggak punya alat sama sekali gitu. Kan itu jadi ketika kemarin memang penelitiannya di satu sekolah, fokusnya di satu sekolah, itu untuk Ya, menyelesaikan solusinya di sekolah tersebut. Nah, sekarang dioprek lagi, betul. kalau mau nerusin yang itu berarti kemarin di SMP 3 kan ya? Iya, Bu. Nah, Batanghari. Coba di SMP di Batanghari, apakah sudah punya lab semua? Ketika sudah punya lab, mungkin bisa nanti menerapkan eh, modul yang sudah Raffi kembangkan. Tapi kira-kira kejauhan nggak kalau penelitiannya ke Lampung Timur lagi? Atau mau di sekolahnya Rafli, coba cari di sekolah. Kalau memang belum punya lab, berarti bisa nggak kalau misalnya pakai laboratorium virtual misalnya? Apakah sarana prasarananya mendukung dan lain-lain itu bisa jadi bahan kajiannya Rafli. Baik, Bu. Itu ya. Ada lagi? Bu, sebenarnya Bu Teo, Bu, Gimana Mas Teo? sebenarnya aku juga tuh sebenarnya masih bimbang tentang mau mengangkat apa gitu kan. Hmm, Kalau ngangkat profesi aku sebagai operator sekolah dan guru untuk menciptakan sebuah media pembelajaran yang dikombin dengan data yang ada di Rapor sekolah, rapor apa ya? Dapodik ya? Kemarin dia apa sih? operator dapodik, jadi Mm-mm. ngurusin semua baik itu prestasi siswa dan lain-lain, nilai siswa, rapor siswa, ada semua di aku kan. Nah, aku punya data itu. Ditambah aku juga kan ngajar eh, di kelas. Jadi pengen tuh mengcombine si apa? Administrasi sekolah dengan eh, eh, hasil Bukan belajarnya di nanti sekolah. hasil gini apa? Nanti mau nganalisis sebenarnya hasil dari belajar siswa ini dianalisis jadi ya munculnya nanti media pembelajaran apa sih yang paling efektif untuk siswa misalnya kelas 4 di beberapa sekolah dalam pembelajaran IPA gitu. Tapi dilihat dari bagaimana si hasil dari rapor mereka, hasil dari prestasi-prestasi mereka. Dan di situ masih stuck sih.
mau diapain tapi gitu. Mas Teo ini berarti kan habis ini identifikasi dulu masalah. Sebenarnya kalau masalahnya Mas Teo sudah di breakdown sih kalau saya lihat kemarin, cuman Mm-mm. karena masih di satu sekolah, jadi kan itu belum belum bisa kita generalisasi, ya kan? Itu masih masih di satu sekolah. Mas Teo itu sebenarnya bisa ada dua alternatif, bisa Mm-mm. kuali dan bisa R&D. Mm-mm. Kalau untuk kuali berarti kan nanti sistemnya pakai dokumentasi dari data yang sudah ada berapa tahun misalnya 5 tahun terakhir, kemudian dianalisis, hasilnya nanti berupa suggest Ah, produk yang akan digunakan apa, atau jadi penelitian akhirnya kesimpulannya dari kabupaten di yang sudah Mas Theo itu analisis, nanti suggest-nya untuk menggunakan mm-mm. media berupa atau dalam bentuk apa gitu kan. Tapi kalau misalnya mau sampai menciptakan medianya, berarti nanti bab tiganya metodologinya menggunakan R&D. R&D itu kan ada beberapa Oke. model pengembangan. Jadi nanti yang digunakan Mm. model apa, mau bisa 4D, bisa ED, bisa word and goal, dan seterusnya. Nanti dipilih. Oke. Tahapan yang Mas Siap. Theo lakukan pertama itu yang menganalisis dari dapodik dan segala macam, itu adalah tahapan biasanya di tahapan awal. Sebelum nanti mendesain medianya seperti apa. Nah, jadi nanti sekarang yang penting di breakdown dulu masalahnya. Nah, kemudian Hmm. nanti akan diselesaikan secara kualitatif atau R&D, itu nanti bisa dibicarakan secara baik-baik dengan PA-nya. Dan kita Siap, bisa siap. diskusikan di kelas mana yang akan jauh lebih baik untuk memberikan solusi dari masalah yang nanti akan muncul. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Dari saya cukup, Bu. Terima kasih. Mas Theo nih dengan Bu Ririn ya? Iya, Bu Ririn, Bu Bu Tiwi. Tiwi. Nanti dimarah lagi manggil Bu Tiwi. Oke, kalau Bu Ririn cocok sih kalau untuk pengembangan media karena memang basicnya Bu Ririn terkait dengan media. Terus kemarin siapa lagi? Rafli siapa ya dapat PA-nya? Sementara ini. Oh, Pak ini. Pak Ahyani, Bu. Pak Yani kayaknya ya. Ya, nanti sambil dilihat-lihat track record eh, penelitiannya dan mungkin akan sedikit berfilsafat. Bisa lah ya, Rafli ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan perkuliahan kita? Nanti problematika setelah ini silakan diperbaiki dulu di pertemuan keduanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ardi ini nyetir tapi sambil ngomong aja. Bil nyetir loh Bu ini Bu. Ya Mas nggak Ardi apa-apa. hati-hati loh. Mencari ilmu sambil mencari uang ya, Di. Masya Allah. Mas Ardi Supir masih lagi. sepertinya masih jomblo atau sudah ada gandengan? Nyariin siapa uangnya, Di? Kayaknya mahasiswa ini Aduh aduh. mahasiswanya jomblo semua kayaknya, Bu. Oh gitu. Kayaknya iya. Mbak Oh Erin. Nggak iya, tahu. belum. Belum pada nikah semua ini, Bu. Nah, ya itu belum berkeluarga, Bu. Rin, Bagus. Rin, Estik. Awas hati-hati. Hati-hati. Yang penting jangan sama Ardi aja ya. Oke. Jadi ini masih pada pejuang-pejuang single. Jadi Ibu harapkan tidak ada gangguan yang... enggak deh. Kayaknya Mas Rafli nggak single ya. Nggak ada gangguan signifikan, Bu. Iya, jadi bisa fokus dengan sekolahnya setidaknya 1,5 tahun untuk menyelesaikan itu harus bisa. Ya, mentok-mentok 4 tahun yang kan 4 semester, jangan lebih. Jadi Tahun karena ini Ardi nunda Bu. hah? Tahun ini Ardi nunda. Nunda apa? Nunda menikah. Iya. Emang ada. Lagi nyari sih Bu. Nah, itu Estika sama Erin nih. Jangan deh, jangan sama Ardi. Itu loh ada Mbak Erin sama Jangan, Mbak jangan, Estika. jangan. Cukup Wes, temannya aja, jangan. pengakuan loh, ini masih Oke. direkam loh. Astagfirullah, lanjut, 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 tutup.
Oke, tadi sudah sudah kita tutup dengan ucapan lafaz hamdalah. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.